di Desa Boneng, Kecamatan Ompong, Kabupaten Monyong Selatan, adalah tempat selanjutnya yang masih bersebelahan dengan Desa Luau. Dalam adat masyarakat Boneng, ada ritual adat yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk merayakan Hari Ketampanan para pemuda Desa Boneng, ya, Desa Boneng. Ritual adat tersebut merupakan budaya adat yang dipersembahkan khusus kepada seorang pemuda yang lahir dengan paras yang jelek. Dan yang sangat menarik adalah kue persembahan dari ritual tersebut, yaitu kue bola kacang yang berbahan dasar tepung beras dengan isian kacang hijau yang kacang hijaunya diambil dari wadah gepeng. Kemudian dikumpulkan untuk direstorasi menjadi kacang hijau lagi. Filosofi dari restorasi kacang hijau ini mengartikan mengembalikan sesuatu kembali ke hakikatnya. Dengan metode ini, masyarakat Desa Boneng berharap agar apapun sesuatu yang mereka miliki dalam hidup tidak mereka sia-siakan. Termasuk wadah gepeng yang sudah tidak terpakai, mereka ambil isian kacang hijaunya lalu direndam di dalam air kehidupan selama 1 minggu. Lalu kemudian ditutup dengan kain suci agar kacang kembali bereinkarnasi menjadi biji kacang hijau yang baik dan segar. Dan nantinya dimasak lagi untuk dijadikan isian kue bola kacang hijau. Setelah kacang hijau bereinkarnasi menjadi biji-bijian yang seperti biji, aku pun menyiapkan peralatan untuk memasak kacang hijau untuk membuat isian adonan. Kacang hijau dimasak dalam air secukupnya, lalu ditambahkan sedikit parutan kelapa, lalu kucau-kucau sedikit dan aduk sedemikian rupa agar biji tercampur rata. Tambahkan sedikit air ketiak goblin untuk menambahkan rasa asin dan gurih pada kacang. Dalam proses ini perlu kesabaran dan kewaspadaan, harus diamati dengan seksama. Jumlah biji kacang hijau pun yang dimasak harus berjumlah 7.865 biji. Tidak boleh lebih dan kurang, karena itu bisa membuat kacang tidak mengental dengan sempurna. Jonathan, sang pemilik kaki ajaib pun membantuku untuk mengaduk adonan kacang. Sembari menunggu kacang matang, aku menyiapkan adonan tepung beras sebagai kulit pembungkus kue kacang. Dengan berbahan tepung beras, kemudian 1 biji telur ayam lesbi, lalu aduk dengan tangan hingga adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya adonan dilebarkan dibentuk pipih bulat, melebar dengan sambil ditekan-tekan dan ditepuk-tepuk bagian pinggir adonan supaya semakin melebar, agar nantinya memudahkan untuk membungkus isian kacang. Dan setelah adonan cukup lebar, masukkan isian kacang yang sudah matang tadi ke dalam adonan. Kemudian bungkus hingga isian kacang tidak terlihat lagi. Tahap selanjutnya, adonan kacang yang sudah terbungkus perlu dirapikan agar membentuk bundar yang simetris, rapi, dan presisi dengan teknik tradisional layaknya pembuatan tembikar kerajinan tanah liat. Teknik ini membuat adonan akan menjadi rapi dan pastinya presisi, bahkan isian kacang pun terbungkus dengan rapi. Setelah kue bola kacang selesai dibentuk, lalu kue langsung saja dimasukkan ke minyak panas. Goreng hingga berwarna hirang agak latat agar adonan dalam menjadi matang. Kue juga harus sambil didribling dengan spatula agar gosongnya merata. Jika sudah terlihat agak menghitam sepenuhnya, itu tandanya kue sudah mulai gosong
dan siap untuk diangkat. Lalu saatnya untuk dinikmati. Kue bola kacang merupakan bentuk dari keindahan rohaniah yang disematkan dalam bentuk kue bola. Dulu saat di zaman jahiliyah, kue ini terpecah belah dan para pendekar berupaya mencari pecahan bola kue tersebut yang dulunya dikenal dengan pecahan bola 4 arwah. Konon yang memakannya akan mendapatkan kekuatan iblis. Ya, iblis. Namun sekarang itu hanyalah sebuah legenda. Masyarakat desa Boneng mengaplikasikannya dalam bentuk kue enak sebagai kudapan yang sangat lezat dalam acara tahunan.